Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Eskina Masih Valentino. Saya Ganjar Kurniawan. Sebentar kami ingin membuat video tugas vlog TK. Gimana keseruannya? Ikuti kita terus. Kita berangkat dari Diatasi menuju Monumen Pancasila Sakti via Pondok Gede. Singkat cerita, kami telah sampai di Monumen Pancasila Sakti. Untuk biaya tiketnya, di sini membutuhkan Rp5.000 per orang dan per kendaraan. Karena saya dan tim hanya berdua dan satu motor, jadi hanya dikenakan Rp15.000. Di sini parkirannya di lahan yang lumayan luas, bisa untuk mobil, motor, dan bus. Di sekitar parkiran terdapat banyak warung makanan. Di sini kalian bisa mengganjal perut kalian terlebih dahulu sebelum menjelajahi Monumen Pancasila Sakti. Selain ada warung, di sini juga terdapat masjid dan tempat-tempat duduk untuk tempat beristirahat dan ibadah. Tepat di belakang masjid terdapat petunjuk arah untuk mengunjungi tempat tersebut. Bangunan yang pertama kita kunjungi adalah ruang pameran foto dokumen. Di dalam ruang pamer Monumen Pancasila Sakti atau Lubang Buaya terdapat berbagai benda dan lokasi bersejarah yang berkaitan dengan peristiwa G30S PKI. Di sini terdapat banyak foto dari pengangkatan jenazah-jenazah pahlawan dan penculikan para pahlawan revolusi. Ruangan yang selanjutnya kita kunjungi adalah ruangan pakaian dan bekas darah. Di sini terdapat barang-barang pribadi pahlawan revolusi, termasuk pakaian terakhir yang mereka kenakan saat dimasukkan ke sumur maut. Siapa aja sih tokoh pahlawan revolusi? Jadi ada Jenderal Ramayani, Letnan Jenderal Suprato, Letnan Jenderal M.T. Haryono, Letnan Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiji Harjo, Kapten Pierre Tendean, Brigjen Katamso, Aibka F. Tubun, Kolonel Sugiono. Selain pakaian, di sini juga ada sepeda, senjata, dan peralatan hobi para pahlawan. Ruang selanjutnya yang kita kunjungi adalah Museum Pengingatan PKI. Sebelumnya, apa sih PKI itu? PKI atau Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang memiliki ideologi komunis. Di depan lobi pintu masuk terdapat miniatur dina Monumen Pancasila pada zaman dulu. Di ruangan pertama terdapat 3 foto besar. Foto pertama ada korban pemberontakan PKI di Madiun. Foto kedua ada foto penggalian dan pengangkatan jenazah korban pemberontakan di Lubang Buaya, Jakarta. Dan yang ketiga ada foto sidang militer terhadap tokoh-tokoh pemimpin pemberontakan G30S PKI. Museum ini berisi diorama yang menceritakan mengenai sejarah pemberontakan PKI yang terjadi di wilayah Indonesia. Total diorama di bangunan ini sampai 34 diorama. Lalu kita akan menuju ke tempat berikutnya, yaitu Monumen Pancasila Sakti. Di sini yang bisa kita lihat adalah patung burung Garuda dan patung 7 pahlawan revolusi yang membentuk setengah lingkaran.
Relief yang ada di bawah Monumen Pancasila Sakti menggambarkan prolog peristiwa, kejadian, dan proses penumpasan G30S PKI. Bangunan selanjutnya yang kita kunjungi adalah rumah penyiksaan. Ruang penyiksaan terletak di sebelah sumur maut. Pada saat terjadinya pemberontakan, serambi rumah ini konon digunakan oleh gerombolan G30S PKI sebagai tempat menawan dan menyiksa para perwira TNI AD sebelum akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut. Dan disinilah para 7 jenderal dibuang. Sumur ini berdiameter 75 cm dan berkedalaman 12 meter lebih. Bangunan selanjutnya yang kita kunjungi adalah pos komando. Pos komando di Monumen Pancasila Sakti berfungsi sebagai tempat rapat dan koordinasi anggota PKI sebelum melakukan pergerakan-pergerakan. Di sini masih terlihat barang-barang yang menggambarkan keadaan pada zaman dulu. Sebagian barang ada yang replika atau tidak asli lagi. Dan bangunan terakhir yang kita kunjungi adalah dapur umum. Dapur umum ini merupakan rumah milik Bu Amro yang digunakan sebagai tempat penyediaan konsumsi bagi pasukan G30S PKI pada 1 Oktober 1965. Singkat cerita, jam 2.40 kita meninggalkan Monumen Pancasila Sakti. Di sini kita diwajibkan bayar parkir lagi sebesar 3.000. Di sini yang bisa kita simpulkan adalah Museum Lubang Buaya menjadi tempat yang penting untuk mempelajari sejarah Indonesia dan peristiwa yang membentuk negara ini. Selain itu, museum ini juga menjadi pengingat akan kekejaman yang terjadi selama periode G30S PKI dan pengorbanan yang dilakukan oleh mereka yang berjuang melawan PKI. Sekian vlog dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.